إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab yang ke-8 dari Kitab Tauhid. Sekarang kita masuk ke dalil yang kedua. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Abdullah ibni Mas'ud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jampi-jampi, wat-tama'ima dan tamimah, jimat-jimat, wat-tiwalata dan tiwalah, syirkun, itu adalah sebuah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud Al-Hudhali. Beliau termasuk dari pembesar sahabat, termasuk orang yang awal masuk Islam. Sampai beliau mengatakan, kuntu sadisa rijal, saya adalah termasuk orang yang keenam ketika masuk Islam. Artinya ketika sahabat itu jumlahnya hanya antara 3 dan 4, maka Abdullah ibn Mas'ud memeluk Islam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan beliau sangatlah banyak sekali. Di antaranya beliau termasuk dari ulamanya para sahabat, sehingga beliau mengatakan bahwasanya beliau menerima 70 surat langsung dari mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk qari, orang yang paham Al-Quran. Beliau mengatakan, apabila ada seseorang yang lebih memahami Al-Quran daripada saya, niscaya beliau akan melakukan perjalanan menuju orang tersebut untuk mempelajari Al-Quran. Dan yang berkaitan dengan Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memujinya. Man arada an yasma'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzila falyasma' ila qiraati Ibn Ummi Abd. Siapa yang memiliki keinginan untuk mendengarkan Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu turun, murni sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad, maka hendaklah dia mendengarkan bacaannya Ibn Ummi Abd, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, karena beliau dijuluki dengan Ibn Ummi Abd. Ummi Abd adalah ibunya Abdullah ibn Mas'ud.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud supaya Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa saya bacakan kepada engkau Al-Qur'anul Karim, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya sangatlah suka apabila mendengar bacaan tersebut dari selainku. Maka mulailah Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa dari pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, sampai ayat ke-41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wajibna bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana ketika kami datang membawakan setiap umat dengan saksi-saksinya, dan kami membawakan engkau wahai Nabi Muhammad kepada mereka semua sebagai saksi. Maka ketika sampai ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hasbuk, cukup. Maka Abdullah bin Mas'ud menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat dan mendapati bahwasanya air mata Nabi meleleh, menangis, takut terhadap apa yang dibacakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dan seperti yang saya ucapkan bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud adalah termasuk awal orang-orang yang pertama masuk Islam, dan beliau pun termasuk ahli ilmu. Bahkan ketika sebelum Abdullah ibn Mas'ud masuk Islam, ketika Abdullah ibn Mas'ud masih menjadi pengembala untuk kambing-kambingnya orang Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Abdullah bin Mas'ud, dan pada saat itu Nabi hanyalah bersama dengan Abu Bakar. Karena saya sebutkan ketika Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, bilangan para sahabat tidak sampai 5, antara 4, 3, 4, 5, tidak sampai lebih dari itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud susu. Dan pada saat itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah ketika melewati pengembalaan dan minta susu itu bukan suatu celaan, suatu hal yang biasa lumrah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya ini adalah orang yang megang amanat. Kambing ini bukan kambing saya hanyalah pengembala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawakan kambing betina, yang kambing betina ini bukan dalam keadaan bunting. Bahkan lam yanzu alaiha fahl, yang tidak pernah didatangi oleh pejantan. Maka didatangkanlah oleh Abdullah bin Mas'ud, dibawakan kambing betina, yang kambing betina itu masih kecil, masih belum usia mengandung ataupun belum menyusui. Maka dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat memerah susunya. Kemudian setelah itu diperah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum dari susu tersebut. Kemudian diberikan kepada Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah pun mengambil dan diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak lagi mengeluarkan susu. Maka kata Abdullah, ajarkan kepada saya apa yang tadi engkau lakukan. Ajarkan kepada saya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka
ghulaimun mu'allam. Engkau ini akan menjadi seseorang yang akan mendapatkan ilmu dan memiliki ilmu. Jadi sebelum Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hal tersebut. Sehingga beliau pun termasuk bejana-bejana ilmu yang luar biasa. Para sahabat ridwanullahi alaihim seperti Abu Hurairah, seperti Abdullah bin Abbas, banyak dari para sahabat yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, mereka mengambil ilmu dari Abdullah bin Mas'ud. Karena kedekatan beliau dengan Rasulullah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, saya datang ke kota Madinah. Abu Musa al-Ash'ari datang ke kota Madinah itu pada tahun 7 Hijriah. Setelah atau ketika peperangan Khaybar. Ketika saya masuk ke kota Madinah, saya dapati Abdullah itu senantiasa bolak-balik ke rumahnya Rasulullah. Oh, jangan-jangan orang ini mahramnya Rasulullah. Jangan-jangan orang ini keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya. Sehingga beliau termasuk ahli ilmu yang kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau menjadi seorang mufti, seorang pengajar dan memberikan fatwa yang sangat banyak dan menyampaikan hadis-hadis yang sangat banyak. Tidak terlalu banyak ya, tidak sampai 1840 sekian hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud kepada murid-muridnya. Dan termasuk keutamaan dari Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya beliau itu dikenal dengan orangnya yang kecil, pendek. Beliau pun orangnya kurus, kulitnya coklat lebih mendekati ke hitam, dan ubannya tidak pernah beliau warnai. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke pohon korma. Maka ketika naik ke pohon korma, kakinya nampak, betisnya nampak. Karena kan orang kalau ngobrol berpapasan kan jarang orang memperhatikan kaki. Biasanya memperhatikan wajah. Mungkin di mata, di telinga kelihatan. Tapi kaki jarang. Nggak ada orang ujug-ujug begitu ngobrol lihat kaki, jarang sekali. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk manjat ke pohon korma, maka beliau manjat. Dan ketika manjat, para sahabat melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Kemudian mereka tertawa, dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah manusia. Mereka bukanlah orang-orang yang kaku, walaupun mereka telah mendapatkan keutamaan untuk mendampingi Nabi. Ketika waktunya tertawa, tertawa. Ketika waktunya tersenyum, ya tersenyum. Ketika waktunya gurau, ya gurau. Ketika waktunya serius, ya serius. Itu para sahabat. Sehingga Abdullah bin Umar pernah bercerita ketika para sahabat itu di Masjid Nabawi berkumpul duduk, ada sebagian tabi'in bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka yang ngobrol biasa. Kadang-kadang ada buah bazinjan. Apa bazinjan tuh? Saya lupa bahasa Indonesianya apa. Apa bazinjan tuh? Lupa. Apa ya? Terong ya. Kadang-kadang ada yang bawa terong dilempar ke yang lain lempar lagi ke yang lain. Jadi manusia biasa. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, tidak mengingkarinya, tersenyum saja. Tersenyum. Jadi terkadang para sahabat bergurau biasa. Dan mereka dapati hal ini dari Rasulullah. Rasulullah pun bergurau, Rasulullah pun serius. Ada waktu-waktunya. Maka pada saat para sahabat melihat Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon dan tersingkap betisnya lebih kelihatan lagi, maka para sahabat tertawa terhadap betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadhakuna
min dikkati saqaihi, apakah kalian mentertawakan dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud? Maka Rasulullah mengatakan, lahuma fil mizani athqalu min jabali Uhud. Bahwasanya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ini di timbangannya Allah kelak pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu namanya ngumpul. Uhud itu ngumpul. Uhud itu dinamakan Uhud karena rentetan gunung menjadi satu. Jadi gunung-gunung yang banyak yang rentet menjadi satu, jadi menjadi satu kesatuan. Itu kata Rasulullah lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala betisnya Abdullah bin Mas'ud daripada gunung-gunung tersebut, menunjukkan bahwasanya kita kelak di hari kiamat badan-badan kita akan ditimbang. Wah Ustaz antum menang, enggak tentu. Dalam hadis sebutkan ada seorang yang gemuk besar, begitu ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka sayapnya lalat itu lebih berat daripada orang yang gemuk tersebut. Jadi diri-diri kita, tubuh-tubuh kita akan ditimbang pada hari kiamat kelak, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Sebagaimana perkataan-perkataan kita pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah mengatakan thaqilatani fil mizan. Dua perkataan itu memiliki kedudukan dan bobot yang sangat berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amal soleh yang kita lakukan pun ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah. Dan beliau wafat di kota Madinah dan dikuburkan di pemakaman Baqi. Hadis ini disebutkan ada sababut tahdits, sebab dikeluarkannya hadis ini, diceritakannya hadis ini. Disebutkan dalam lafaz Abu Dawud bahwasanya istrinya Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab, dia menceritakan bahwasanya Abdullah melihat di leherku ada benang. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ma hadza?" Apa benang ini? Apa ini? Dan ini pun kembali kepada apa yang sudah kita bahas. Seseorang ketika akan beramar ma'ruf nahi munkar, jangan main labrak, jangan main menghukumi, akan tetapi harus terlebih dahulu bertanya terhadap orang yang melakukannya. Dan ini dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ma hadza? Apa ini? Maka si istri mengatakan, khaitun ruqya li fih. Benang yang telah diruqyah untukku. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, maka Zainab menceritakan fa akhadahu thumma qata'ahu. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung mengambil benang tersebut, kemudian langsung memutus benang tersebut, dipotong benang tersebut. Thumma qal, kemudian Abdullah mengatakan, antum alu Abdillah la aghniya'u 'anil syirk. Kalian wahai keluarga Abdullah adalah orang-orang yang tidak butuh terhadap kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah, jimat-jimat dan tiwalah adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Zainab pun menambahkan, laqad kanat aini takdhifu. Sesungguhnya saya merasa sesuatu di mataku. Wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi. Dan saya pun mendatangi si fulan, yang si fulan ini adalah orang Yahudi.
Fa idza raqa, maka apabila si Yahudi ini memberikan jampi-jampi kepadaku, sakantu, maka saya mendapatkan ketenangan. Artinya apa yang dia rasakan di matanya itu sirna setelah si Yahudi ini memberikan jampi-jampi kepadanya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innama dzalika amalu syaitan. Sesungguhnya hal tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan syaitan. Kana yankhasuha biyadih. Syaitan tersebut telah melakukannya dengan tangannya. Ditusuk dengan tangannya. Disakiti matanya dengan tangannya. Fa idza kaffa anha, maka apabila diberikan jampi-jampi oleh walinya syaitan, maka syaitan pun berhenti dari apa yang dia lakukan. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya cukuplah untuk engkau supaya engkau ini mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang merasakan sakit. Adhibil ba'sa rabban nasi washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Maka oleh Abdullah bin Mas'ud diajarkan apa yang telah beliau dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan adhibil ba'sa, hilangkanlah segala gangguan. Rabban nas, Rabbnya manusia, yang mengurusi perkara manusia, yang telah menciptakan manusia, yang telah memberikan nikmat kepada manusia, yang lebih menyayangi manusia daripada bapak-bapak mereka ataupun ibu-ibu mereka. Itu makna Rabban nas. Washfi anta syafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau adalah maha penyembuh. Sehingga menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Asy-Syafi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syafi. Benar gak ucapan saya? Ada yang salah gak? Takutnya terlalu cepat malah salah. Saya tadi mengucapkan apa? Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Asy-Syafi. Tadi saya benar gak ngomongnya? Benar ya? Dari hadis ini menunjukkan termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Asy-Syafi. Dan kita menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Karena dari kedua jalan itulah kita mengenal Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Sehingga dalam hadis ini juga seseorang ketika melarang sesuatu hal, maka hendaklah memberikan solusi terhadap apa yang telah dia larang. Misalnya ketika kita membahas tentang perzinahan, janganlah kalian berzina. Berzina itu haram. Kita sebutkan tentang kejelekan-kejelekan berzina. Setelahnya kita sebutkan solusi dari perzinahan itu apa? Ada yang mirip akan, tapi itu adalah halal dan bentuk ibadah kita kepada Allah, yaitu apa? Pernikahan. Jadi dalam Al-Quran dan dalam apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah melarang satu hal kecuali dibawakan yang semisal
akan tetapi halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar ruqa, bahwasanya ruqyah. Ruqyah ini tentu ruqyah yang akhirnya dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apabila ruqyahnya itu adalah ruqyah yang bentuknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang dimaksud adalah ruqyah yang dilarang. Ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang di dalamnya bisa jadi seseorang istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin, kepada syaitan, kepada orang-orang yang telah mati. Maka itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang di dalamnya seseorang tidak membacakan Al-Quran, tidak membacakan doa-doa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika membawakan jampi-jampi dan ruqyah tersebut dengan menggunakan perkataan yang tidak dipahami, seperti yang sudah kita bahas. Maka itu semua adalah ruqyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kesyirikan. Karena apabila hadis ini dibawakan secara umum, secara menyeluruh, maka menyelisihi dengan apa yang sudah kita bahas. Bahwasanya Rasulullah ketika mendapati Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meruqyah dengan surat Al-Fatihah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Wa ma yudrika annaha ruqyah? Siapa yang mengabarkan kepada engkau wahai Abu Sa'id bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Dan ketika ada orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah kita bahas, dan mengatakan, ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah. Kami ini dulu orang-orang yang kadang ruqyah di jahiliyah. Menunjukkan bahwasanya ruqyah itu suatu yang diketahui dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka mengetahuinya. Maka kata Rasulullah, i'ridu alayya ruqakum. Maka hendaklah kalian tampakkan kepadaku jampi-jampi kalian, ruqyah kalian. Kemudian Rasulullah katakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Maka tidak mengapa dengan ruqyah selama di dalam ruqyah tersebut tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan, qad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama telah bersepakat dengan bolehnya ruqyah apabila di dalam ruqyah tersebut ada 3 syarat. Sudah kita bahas, enggak apa-apa kita ulang. Antakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama syaratnya harus dengan menggunakan kalamullah, dengan menggunakan nama-namanya, dengan menggunakan sifat-sifatnya. Yang kedua, wabil lisanil arabiyyi wa ma yu'rafu ma'nah, menggunakan bahasa Arab. Dan ketika menggunakan bahasa Arab haruslah diketahui maknanya. Pada muqaddimah yang kita bahas tentang ruqyah, kita pun mengatakan dengan merujuk kepada ulama yang lain, boleh dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab selama perkataannya dipahami oleh orang yang meruqyah dan oleh orang yang diruqyah dan oleh orang yang menyaksikan ruqyah tersebut.
Yang ketiga, wa an ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bitakdirillahi ta'ala. Dengan meyakini bahwasanya ruqyah pada hakikatnya tidaklah memberikan pengaruh, akan tetapi yang menentukan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruqyah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ruqyah yang dibolehkan dan ruqyah yang mubah adalah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, at-tamaimah. Tamimah, jimat. Jimat adalah syai'un yu'allaqu li daf'il bala'i aw raf'ih. Sesuatu yang ditempelkan, yang digunakan, yang dipakai dalam rangka mengangkat bala atau menolak bala. Itu jimat. Adapun ruqyah, kullu syai'in yuqal li daf'il bala'i aw li raf'ih. Setiap sesuatu yang dibacakan untuk menolak bala ataupun menghilangkan bala. Adapun at-tamaim, tamimah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kesyirikan kecil, bisa juga kesyirikan besar. Tergantung dari niat pelakunya atau keyakinan pelakunya. Apabila pelakunya meyakini bahwasanya jimat tersebut, tamimah tersebut ia gunakan dan meyakini bahwasanya jimat tersebutlah yang menyelamatkan dia, menghilangkan dari dirinya bala, menolak bala tanpa ada peranan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan izin dari Allah, maka termasuk syirik apa ikhwan? Syirik besar. Akan tetapi apabila meyakini bahwasanya jimat tersebut hanyalah satu sebab yang dengannya dia mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah syirik kecil. Karena segala sebab, sesuatu apapun sebabnya yang dijadikan sebab untuk mendapatkan sesuatu yang hal tersebut tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu sebab, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kesyirikannya adalah kesyirikan yang kecil. Dalam banyak hadis senantiasa diiringkan antara ruqyah dengan jimat. Antara ruqyah dengan jimat senantiasa diiringkan oleh Rasulullah, termasuk dalam hadis ini. Rasulullah katakan innar ruqa wat tamaima. Karena biasanya yang namanya jampi-jampi dengan jimat itu satu paket. Orang datang ke dukun, kemudian dijampi-jampi, setelah dijampi-jampi satu paket harganya dengan ada dikasih jimat. Bener gak ikhwan? Dalilnya apa? Dalilnya ini tadi, kisahnya siapa? Kisahnya istrinya Abdullah ibn Mas'ud. Ketika dia datang ke tukang ruqyah, ke ahli ruqyah, yang dia itu orang Yahudi, tanpa minta jimat dikasih jimat. Nih dengan jimat ini, jimatnya benang. Jimatnya dibaca-baca, dijampi-jampi, kemudian diberikan ke kalung, ke lehernya perempuan tersebut dan dipakai. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihatnya dan mengingkarinya. Sehingga yang namanya jimat dan jampi-jampi ini biasanya satu paket, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membawakannya secara bersamaan. Kemudian di sini dibahas tentang terkadang seseorang menggunakan jimat
yang jimat tersebut dari apapun juga itu, jimatnya baik dari tulang, dari benang, dari kain. Terkadang jimat-jimat yang digunakan adalah jimat-jimat yang di dalamnya ditulis firman Allah Subhanahu wa taala. Terkadang demikian. Ditulis dengan tulisan yang di dalamnya ada kalamullah. Maka yang demikian sebagian ulama berbeda pendapat boleh ataukah tidak. Termasuk kesyirikan ataukah tidak. Ini para ulama berbeda pendapat apakah boleh ataukah tidak. Maka pendapat yang kuat bahwasanya hal tersebut adalah tidak boleh. Jimat tersebut ditulis dengan misalnya membaca surat Al-Fatihah, ditulis tulisan surat Al-Fatihah, atau dituliskan ayat kursi, kemudian dipakaikan terhadap misalnya anak kecil supaya anak kecilnya itu selamat dari mata jahat, atau dipakaikan kepada putri kita supaya kemana-mana selamat. Boleh ataukah tidak? Ini yang jadi pembahasan. Sebagian ulama membolehkan dan pendapat yang kuat bahwasanya hal tersebut adalah tidak boleh. Yang pertama, mengapa tidak boleh? Karena keumuman larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tamimah, dan ketika melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pengecualian, langsung dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, langsung. Kalaupun ada pengecualian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menutupi ilmu tersebut dan mengabarkan hal tersebut kepada para manusia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua disebutkan dalam kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman ibn Hasan, saddud dzari'ah, untuk menutup jalan, jangan sampai seseorang memulai dengan jimat-jimat yang ditulis di dalamnya kalamullah, kemudian setelahnya sedikit demi sedikit dia naik terhadap jimat-jimat yang ditulis dengan tulisan-tulisan yang tidak jelas, dengan hizib-hizib yang tidak jelas. Bisa jadi pertamanya dia menggunakan jimat yang jimatnya itu ditulis dengan kalamullah. Misalnya surat Al-Ikhlas, misalnya surat Al-Kautsar atau surat Al-Asr misalnya, ataupun ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la yarji'un misalnya. Dia tulis sebagai jimat. Bisa jadi pertama-tama dia asik dengan jimat seperti ini. Lama-kelamaan dia naik levelnya. Jimat seperti ini kelihatannya tidak mempan. Jimat ke yang lainnya. Yang ketiga, maka kenapa tidak boleh dan dilarang? Karena bisa jadi ketika seorang menggunakan jimat berupa ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka mau tidak mau dia akan menghinakan apa yang telah dia gantungkan, apa yang dia pakai. Karena bisa jadi ketika seorang itu membawa jimat-jimat tersebut, yang jimat tersebut berisi kalamullah, dia bawa kemana? Ke kamar mandi. Dia buang hajat. Maka ketika melakukan hal yang demikian, dia telah menghinakan kalamullah. Maka dengan tiga faktor ini, dengan tiga ketentuan ini, maka pendapat yang rajih bahwasanya tamimah ataupun tamaim ataupun jampi-jampi itu semuanya tidak boleh. Semuanya menjerumuskan kepada kesyirikan, baik dari Al-Quran ataupun bukan. Maka yang selamat adalah dengan tidak menggunakan jimat. Wattiwalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tiwalah itu adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka orang-orang yang mendengar perkataan Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abdullah, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman." Karena kebiasaan orang-orang Arab apabila mau menghormati seseorang, menghormatinya dengan panggilan kunyah. Seperti ketika mereka memanggil Abdullah bin Mas'ud dengan cara penghormatan, dengan cara menggunakan kunyah. Ya Aba Abdurrahman. Tidak kunyahnya itu dibawa-bawa kemana-mana ditulis sebagai namanya, bukan. Akan tetapi namanya tetap Abdullah ibn Mas'ud. Akan tetapi orang mengetahuinya. Kunyahnya siapa? Kunyahnya Abu Abdurrahman. Ketika orang-orang mau memanggilnya dengan cara menghormati lebih dari biasanya, dengan cara menggunakan dan memanggilnya kunyah. Ya Aba Abdurrahman. Inna ruqa wa tama'ima arafnahuma. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah, jimat itu kami mengetahuinya. Wa mat tiwalah, apa itu tiwalah? Maka kata Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, syai'un tasna'uhun nisa'u yatahabbabna ila azwajihinna. Bahwasanya tiwalah adalah sesuatu yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang dengannya mereka berusaha untuk menjadikan suami-suami mereka cinta kepada mereka. Apa itu? Pelet kali ya? Pelet ya? Iya. Kemat pelet ya. Jadi kemat pelet itu termasuk jenis dari sihir. Dan jenis sihir berarti jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membawakan permasalahan karena di sini dikatakan sesuatu yang dengannya menjadikan seseorang itu suami-suami cinta kepada istrinya. Beliau membahas tentang cincin perkawinan. Cincin perkawinan saya lihat sekarang sudah menjadi hal yang biasa di sini ya. Laki-laki menggunakan cincin perkawinan, si perempuan pun menggunakan cincin pernikahan. Biasanya saya dapati kalau misalnya sudah menikah, dilihat dari cincinnya. Apabila ada cincin, berarti sudah menikah. Bener ya? Iya. Apa? 2. 4 ya. Iya. Beliau bawa juga pembahasannya. Beliau mengatakan cincin pernikahan yang biasanya dipakaikan dan digunakan ketika ijab kabul atau dimulainya pernikahan, terkadang apabila si lelaki itu tidak mengenakan, maka si perempuannya mengatakan bahwasanya suami saya sudah tidak mencintai saya lagi. Dan bisa juga si suami pun mengatakan demikian apabila mendapati istrinya pas kondangan ataupun keluar ke pasar atau kemana tidak mengenakan cincinnya, maka dia mengatakan, istri saya sudah tidak mengakui saya, sudah tidak mencintai saya. Maka hal yang demikian bisa termasuk dari tiwalah yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih apabila ada keyakinan yang mengikatkan keduanya adalah cincin tersebut. Yang mengikatkan keduanya dalam pernikahan adalah cincin tersebut. Apabila cincin tersebut tidak ada ataupun hilang atau tidak dipakai, maka mereka tidak merasa terikat atau tidak diikat lagi dalam pernikahan tersebut. Maka ini adalah kesyirikan yang besar. Karena meyakini bahwasanya cincin tersebut memiliki manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, beliau mengatakan apabila keduanya meyakini bahwasanya cincin tersebut hanyalah sebab untuk mengikat keduanya dalam rumah tangga, maka ini termasuk kesyirikan yang kecil. Dan ini kaidah senantiasa saya ulang-ulang. Apabila satu sebab diyakini sebagai satu sebab, yang sebab tersebut tidaklah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sebab, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kesyirikan yang kecil. Ini larangan yang pertama. Larangan yang kedua, maka mengenakan cincin pernikahan setelah pernikahan itu adalah kebiasaan yang bisa jadi kita adopsi dan kita ambil dari budaya orang-orang kafir. Kebiasaan orang-orang kafir ketika mereka menikah, adat istiadatnya mereka berbagi cincin pernikahan. Maka apabila orang-orang yang beriman melakukan hal tersebut, maka mau tidak mau mereka bertasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai orang-orang kafir. Kemudian larangan yang ketiga. Larangan yang ketiga yang berkaitan dengan hal ini, apabila cincinnya itu adalah cincin dari emas. Biasanya cincinnya dari emas apa bukan, ikhwan? Emas ya. Maka apabila cincinnya dari emas, maka lelaki tersebut telah melakukan dosa besar. Karena mengenakan emas, perhiasan emas untuk lelaki adalah termasuk dari dosa-dosa besar yang seseorang tidak boleh untuk melakukannya. Dalam hadis-hadis yang banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang menggunakan cincin emas. Menggunakan cincin emas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil cincin tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang cincin tersebut. Dan ini termasuk dari hikmah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Terkadang Rasulullah menasehati saja dengan lembut, kemudian orang tersebut langsung mengamalkan nasihat. Terkadang Rasulullah menasehatinya dengan keras dan orang tersebut langsung menerima nasihat Rasulullah. Dan dalam hadis ini, dalam riwayat Muslim ini, Rasulullah langsung mengambil cincin tersebut, kemudian Rasulullah lempar. Setelah itu Rasulullah katakan, ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Apakah salah seorang di antara kalian secara sengaja untuk menuju terhadap bara ataupun bara dari api, kemudian bara dari api tersebut ia kenakan di tangannya, ia kenakan di jarinya. Menunjukkan apabila satu perkara ada ancamannya secara khusus, baik di dunia ataupun di akhirat, menunjukkan bahwasanya perkara tersebut bukanlah dosa kecil, akan tetapi dosa besar. Dosa kecil itu bisa dihapus dengan seseorang melakukan kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, yakni dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, harus seseorang bertaubat secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dosa-dosa besar luntur juga ketika seseorang melakukan kebaikan-kebaikan ataupun amal saleh, maka kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, buat apa disyariatkannya seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yuhalliqa habibahu bihalaqatin min narin
falyuhalliqhu halaqatan min dhahab. Siapa yang memiliki keinginan untuk memberikan kepada orang yang dia sayangi perhiasan ataupun anting dari api, tentu api neraka, falyuhalliqhu halaqatan min dhahab, maka hendaklah ia berikan kepadanya perhiasan dari emas. Ini tentu berkaitan dengan laki-laki. Ini perintah yang artinya larangan, perintah yang artinya ancaman. Karena inilah metode ucapan orang-orang Arab dalam kesehariannya. Tidak semua perintah artinya harus kita laksanakan. Terkadang ada perintah yang maknanya itu ancaman. Ada perintah yang maknanya itu larangan, sehingga seorang tidak boleh melakukannya. Waman ahabba an yutawwiqa habibahu tawqan min narin falyutawwiqhu tawqan min dhahab. Siapa yang menghendaki untuk mengalungi orang yang dia sayangi tawqan, kalung dari api neraka, falyutawwiqhu tawqan min dhahab, maka hendaklah dia kalungi orang tersebut dengan kalung dari emas. Wa man ahabba an yusawwira habibahu suwaran min narin falyusawwiruhu suwaran min dhahab. Dan siapa yang menghendaki untuk memberikan gelang kepada orang yang dia sayangi, baik putranya, baik adik laki-lakinya, baik kakak laki-lakinya, dia memberikan gelang dari api neraka, maka hendaklah dia berikan gelang ketika di dunia berupa gelang dari emas. Dan Rasulullah mengatakan, walakin alaikum bil fiddah, akan tapi apabila kalian ingin berhias diri wahai para laki-laki, cukuplah dengan perak. Jadi ini larangan untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki baik yang kafir ataupun yang beriman, ada larangannya berupa untuk tidak boleh mengenakan perhiasan dari emas untuk laki-laki. Adapun perempuan, maka ada khilaf, sebagian ulama membolehkan. Jadi ada 3 larangan ketika seorang menggunakan cincin kawin. Bisa jatuh terhadap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan kecil ataupun besar. Bisa juga termasuk dari menyerupai orang-orang Nasara. Dan kesalahan yang 3 bisa juga termasuk dari melakukan dosa besar karena menggunakan emas bagi laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.